Apa trigger lu masuk politik? Kan udah enak tadi dari musik, lu jadi CEO, oke lah, ngerti lah gua di bisnis kan. Tapi kemudian kenapa kok nggak lu terusin aja? E-sport lagi booming ya kan, kena pandemi dikit. Tapi kenapa? Kenapa lu harus ke politik? Hey guys, welcome to my channel. Hari ini gua kedatangan tamu spesial dan gua mau unboxing. Biasanya kita unboxing gear, ini unboxing capres. Waduh, bro Gering, thank you bro. Kalau podcast amatiran malah lu mau ke sini kehormatan. Ya soalnya kan Pastiawan udah legend. Enggak lah, legend Di apa? dunia permusikan kan. Permusikan. Ini lebih gila nih. Ini orang-orang masih gak percaya ke Giring. Apa bener nggak? Tapi sebelum kita addressing the elephant in the room, ya gajah di ruangan, ngomong dulu kan. Ini kan di toko musik soalnya. Jadi ngomong musik dulu dah. Itu kan Coldplay ya, ke arah Coldplay ke band-band Inggris. UK lah, band Inggris. Ya. Edan bro, gua nggak ketemu lu lama tiba-tiba gini. Wah, Edan. Jadi balik dari awal. Kapan kita terakhir ketemu dulu? Ketemu kayaknya di BCA atau di mana sini ya? Udah berapa tahun lalu. Lalu gua lihat tiba-tiba gue ini lihat Giring ini tiba-tiba di baliho, kaget loh, yang bener. Baliho gitu. di situ lagi depan situ. Kan? Iya dekat sini di Gandaria, gue kaget makanya harus tanya nih kali ini. Tapi ntar dah guys, jangan gas dulu. Musik dulu. Ya musik dulu. Dan ini lagi dari bro, dari orang amatir lah, gue nggak ngerti politik lah, tapi dari umum tanya-tanya lu lah. Ya sekali lagi thank you bro. Bro, lu musik. Itu lu dari kecil memang suka musik atau enggak? Dari dulu bokap gue emang pengen gue jadi penyanyi, brother. Oh, dari kecil tapi lu memang suka nyanyi, bukan gitar, bukan drum? Dari kecil memang suka nyanyi, dan bokap gue pengennya gue jadi penyanyi klasik, seriosa gitu. Serius? Iya, tenor gitu. Oh gitu, lalu diputerin lagu-lagu gitu? Iya, jadi kayak dengerin Pavarotti, Domingo, Pavarotti. Wow. Itu hal yang biasa gitu. Baik itu di mobil, di rumah, lagi liburan. Klasik berarti? Klasik, musiknya klasik. Oke. Terus tiba-tiba kan kakak gue suka tuh MTV, mulai MTV kan masuk MTV ya 80-an. Iya. Oke. Guns N' Roses. Iya. Guns N' Roses, Skid Row. Iya. Jadi terpatri bahwa band itu keren. Ya. Tapi lu udah fix ke vokal? Masih vokal memang. Oh, dari awal. Nah, waktu SMP baru dikasih gitar sama bokap gue, terus gue menolak untuk belajar lagu orang. Oh gitu, lu buat lagu sendiri? Iya. Jadi gue langsung belajar chord dasar, terus langsung mulai bikin lagu. Otodidak. Serius? Otodidak. Wah hebat, nggak ada YouTube, nggak ada belajar buat lagu. Aduh, nggak ada. Gila. Oke, benar-benar semuanya kayak apa yang gue rasain di momen itu, cek langsung. Tapi chordnya cuma ya C. Oh, F, G. Pakai standar banget. Oh ya, progresinya standar lah ya. Itu waktu awal-awal. Iya. Nah terus tiba-tiba kak gue suka banget sama band-band Inggris kayak Blur, Oasis. Oh iya. Wah, itu lebih impactful lagi. Iya. Dan nyokap gue suka The Beatles kan. Iya. Oh ya udah akhirnya gue mulai mendalami dan suka gini, brother. Jadi kalau gue pulang sekolah, gue pasangin CD-nya Oasis. Terus gue membayangkan bahwa gue tuh Liam Gallagher di panggung. Di atas panggung. Jadi udah di sini tuh kepikiran bahwa serunya manggung. Sudah bermimpi ya? Tapi waktu SMP ngeband, manggung pertama kali ternyata lebih nikmat manggung asli ya, daripada berhayal doang. Itu di apa? Lu di Padang? Enggak, di Jakarta. Gue di Tarki. Oh, Tarki. Oke. Nah, ini pasti tanya lagi nih. Kenapa, bro? Maksudnya kalau lu sudah enak kan, lu dipuji-puji, lompat-lompat gitu, kalau semuanya kalau gue lihat, wah, Giring. Kalau lu belok ke politik kan, gue nggak pernah baca YouTube, men. Tapi karena gara-gara, wah, sama Giring nih harus baca, atau kemarin sama Ahmad Dhani gue baca komennya. Padahal gue nggak pernah baca. Kan kalau lu dulu kan dipuji-puji, kalau ini kan banyak main minor ya. Dasar gue nggak tahu. Minor. Anak musik susah ya, main minor, iya nggak? Nah, tanya kenapa, bro? Kenapa lu waktu lagi puncak-puncaknya lu ninggalin? Oh, karena konflik. Gue ngerasa bahwa ada keresahan dan juga gue ngerasa bahwa gue harus grow. Gue percaya bahwa setiap manusia itu harus grow, kita harus berkembang. Tapi kan bisa dua. Lu kan waktu itu sudah masuk ke kincir belum? Udah bikin kincir? Kincir udah jalan. Udah jalan. Jadi awalnya bukan langsung ke politik, brother. Jadi awalnya kan ke kincir dulu. Betul. Jadi entrepreneur dulu. Waktu lu dengan Niji sebelum pisah, lu sudah masuk, lu buat kincir. Ya. Itu tahun 2000 berapa? Enggak, soalnya waktu Niji kincir udah mulai jalan. Oh, udah mulai jalan. Tapi begitu gua cabut memang fokus banget di kincir karena waktu itu lagi take off banget. Itu yang lu dirikan?
Apanya? Lo yang mendirikan atau bukan? Iya. Oke. Lo founder. Sama Dani juga. Dani juga, oke. Sama Rangga. Oke. Oh, itu media portal kan? Awalnya media portal. Terus sekarang kita jadi pengada liga dan e-sport. kompetisi buat e-sport. Oh, lu termasuk apa pendirinya IESPL, Indonesia E-sport Premier League. Ya, apa sih keuntungannya lu apa sih? Itu kayak apa namanya gamer kan semuanya kan. Gua nggak ngikutin bro. Jadi I'm too old kan. Banyak orang yang nggak tahu bahwa e-sport dan video game itu adalah hal yang sama. Padahal justice itu berbeda. Oh, gimana bedanya? Industri video game, industri pembuatan video game. Oke. Iya dong. Iya. Kalau industri e-sport adalah industri membuat pertandingan orang main video game. Oh, oke, got it. So there's two different ball. Oke. Nah, keuntungannya dari mana kalau kita sebagai industri e-sport? Ya pasti dengan ya konten, iklan, sponsorship dan yang lainnya. Iya. Gua ya kayak industri bola aja, brother. Oh, oke. Cuma ini virtual lah, game ya, virtual ya. Ya virtual main ya, tapi kan mainnya real time, Oke. Gede banget sih ya gua denger ya, itu growing ya. Ya kita sih alhamdulillah bos. Iya. Tapi itu lebih menguntungkan dari. Alhamdulillah banget. Oke, jadi lebih menguntungkan dari media mestinya ya. Ya itu kan bagian dari media juga. Oh, bagian dari media juga. Iya. Oh, oke. Konten kan. Sampai gini nggak? ISPL tuh sampai ini nggak? Pengaruhnya sampai keluar Indonesia nggak? Diakuin nggak? Kita itu kemarin sempet waktu sebelum pandemi, persis sebelum pandemi kita bikin Piala Presiden e-sport. Iya, lu yang bikin ya? 2020. Oke. Ya kan 2019 kita, 2020 kita. Nah 2020 kan 2019 sukses banget dan 2020 kita pengen membesarkannya lagi ke Asia Tenggara. Oke. Dan itu berhasil gitu. Berhasil artinya? Ya kita sampai atlet yang bertanding di Piala Presiden e-sport 2020 itu dari seluruh Asia Tenggara. Oke. Tadinya tuh 2021 mestinya seluruh Asia, cuman karena pandemi ya akhirnya cuman local base gitu. Oh, local base. Walaupun mainnya online tapi kan ada server. Tetap pasti ada delay juga kan. Loh, tapi bukannya kalau kondisi pandemi bro, everyone at home right, stay at home, kemudian kan mereka bisa mainan lebih banyak. Ya main lebih banyak, tapi servernya kan server yang lokal aja gitu. Maksud saya server Indonesia pasti kuatnya seluruh Indonesia. Misal server Singapura pasti Asia Tenggara. Oke. Tapi kalau misalnya kita udah mau bertanding lawan server Amerika pasti ada laggingnya juga. Oh, oke. Tapi secara tergantung gamenya juga sih tapi. Tapi secara teknis orang Indonesia mampu nggak lawan orang luar game ini? It depends on the game. Oh, depends on the game. Yang which game yang Indonesia most advanced? I think semua yang berhubungan dengan mobile game. Mobile game apa? CS:GO. Oh, mobile game. Oh, mobile game. Oh, oke. Jadi gue punya teori kenapa e-sport di Indonesia tiba-tiba majunya pesat. Iya benar, kenapa? Karena entry barrier-nya rendah. Karena semuanya pakai handphone. Oh iya. Dulu kan warnet bro, orang-orang semua warnet semua. Iya. Semua orang mau ke warnet, semua orang punya PC. Oke. Sedangkan gini, anak muda zaman sekarang ketika bilang, lo mau rakit PC atau lo mau beli handphone. Kalau misalnya memang uangnya pas untuk hanya memilih salah satu. Anak-anak pasti akan membeli handphone. Karena kan bisa WhatsApp, bisa Instagram, bisa TikTok, bisa semuanya lah. Bisa semuanya, bisa browsing, YouTube dan lain-lain dan bisa main game. Iya. Sedangkan kalau memilih PC belum tentu ada ruangannya, harus internet harus disediain. True. Jadi entry barrier rendah. Ya, masuk coffee shop dapat wifi mainan game Nah, itu dia challenge-nya. Jadi kalau teori gue adalah industri e-sport di Indonesia memang masih fokusnya di game-game mobile, yaitu Mobile Legends, League of Legends, Wild Rift, terus abis itu PUBG M, abis itu Free Fire. Itu penetrationnya akan besar karena semua orang punya handphone, anak kecil punya handphone. Tapi industri mobile game e-sport itu belum se-establish industri e-sport PC yang gitu. Sekali menang itu bisa $30 juta gitu. Serius bro? Iya. 30 juta itu kan hadiahnya? prize poolnya 30-40 juta. Wow. That's why lebih establish yang PC game sebetulnya. Jadi kalau apa namanya anak-anak sekarang misalnya game terus ini untuk sebagai parents orang tua dilarang nggak sih sebenarnya kan main game berjam-jam itu tiap hari kan? Kalau gue sih di rumah ya Mas Idan ya. Ya kita semua punya hak dan kewajiban dong. Ya lo jalani dulu dong kewajiban lo apa ya, sekolah bener, nilainya bagus, habis itu nggak pernah telat, disiplin dan yang lainnya. Bantuin mama, kan? Baru boleh. Baru ya boleh. Dan itu juga ada range waktunya juga, brother. Karena gue ngerasa bahwa dia di seumuran segini kan masih
pengennya banyak. Ya. Oh pengen jadi gamer, tiba-tiba besoknya pengen jadi chef, tiba-tiba pengen jadi anak band. Ini abis dari Melodia gue rasa abis itu main gitar lagi, abis itu minta beliin gitar. Dia udah punya sih gitar, cuman pasti abis itu minta beli apalah pasti. Iya dong, ngirikin bapaknya dong. Harus. Nah jadi maksud gue adalah kita sebagai orang tua baru bisa ngelihat potensi anak kita kalau misalnya mereka kita kasih kesempatan untuk bertanding. Dulu sudah pernah gue kasih kesempatan untuk bertanding. Ya on and off aja. Lawan teman-teman aja. Ya tiba-tiba ada kompetisi lokal. On and off aja gitu. Oke. Dan di situ kan bisa kelihatan kan. Iya. Jadi sekarang biarin mereka evolve aja. Nah ini, jadi gua udah ngerti dikit lah. Lu Nici, lalu lurusin karir sebagai CEO di Kincir ya. Waktu itu CEO sama. Terus abis itu karena gue nyalek, gue jadi chairman. Selesai itu udah sekarang stakeholder aja, shareholder aja. Oke, nice. Tapi lu nggak boleh dua-dua ya. Kalau lu masuk partai politik lu nggak boleh tetap usaha atau itu boleh? Itu keputusan gue karena. Tapi boleh mestinya. Kalau ya nggak enak sama sponsor loh. Oke. Mereka pasti kayak, aduh kan Pak Giring ketua umum. Jangan, Kalah lah, karena. Tapi lu masuk bukan ketua umum kan Grace kan? Waktu awal kan masuk ya masih Grace, itu masih aman. Tapi begitu gue udah ketua umum ya nggak enak kan. Dan gue juga punya karyawan udah sekarang udah hampir 50 kan. Jadi kan daripada nanti nggak dapat rezeki kan, mereka gue yang mundur lah. Jadi shareholder aja. Iya, good. Nah, tapi apa trigger lu masuk politik? Kan udah enak tadi dari musik, lu jadi CEO, oke lah, ngerti lah gua di bisnis kan. Tapi kemudian kenapa kok nggak lu terusin aja? E-sport lagi booming ya kan, kena pandemi dikit. Tapi kenapa lu harus ke politik? Kalau gua kan jadi dari kecil kan udah usaha ya sampai gede ya, wah seneng ngembangin. Kalau lu kenapa belok ke politik bro? Lo itu kan gua belok ke politik sudah dari tahun 2017 kan. Waktu nyalek masuk PSI kan 2017 brother. Oh ya, kenapa lu masuk PSI? Kenapa yang buat keputusan lu nggak lu ngembangin bisnis malah masuk politik? Kenapa? Ada triggernya apa? Triggernya sih waktu itu ini ya, ketika banyak isu ada kelompok-kelompok yang memecah belah persatuan, menggunakan agama sebagai instrumen politik, terus ada isu-isu kelompok-kelompok yang katanya ingin mengganti Pancasila, sedangkan Indonesia yang saya tahu adalah Indonesia yang beragam, terus abis itu yang toleransi, saling menghormati, sopan satu sama lain. Dan ketika ada kelompok-kelompok yang seperti itu, yang menurut saya jadi rasa satu-satunya cara kita bisa aja berkuar-kuar terus gitu ya di social media, atau kita bikin aksi or anything. Tapi yang paling benar adalah you be inside the system. Ketika lo udah bisa di dalam sistem, lo bisa membuat regulasi dan yang lainnya kan, dan bisa menahan itu. Oke. Tapi kenapa harus PSI? PSI kan baru, kan lo pakai partai yang established kan lebih enak. Karena PSI adalah partai yang dari awal sangat punya goal utama, yaitu merawat Indonesia dengan DNA seperti DNA politik bersih, terus abis itu politik kesejahteraan dan politik kesetaraan. Ya kan. Kita tuh di partai di PSI itu sudah kelar Bu. Sudah kelar, maksudnya kita udah nggak ngomongin lagi tentang lo agama apa, gue agamanya apa. Kita udah nggak ngomongin itu. Jawa, Chinese. Itu apa lagi ras gitu juga udah nggak. Itu apa lagi, kita udah nggak ngomongin ras sama sekali. Kita cuma ngomongin Indonesia. Itu yang kita pikir Indonesia. Tapi partai anak muda semua bro ya. Waduh asik banget. Waktu pertama keluar kan brosis kaget. Nggak gini kan apa ya? Gue kemarin baru ngobrol lah, salah satu teman artis, dia juga masuk ke partai. Dia bilang, aduh gue ngerasa ini ya sungkan gitu, soalnya ya gimana ya partai kaku. Siapa namanya ya? Ya nggak bisa. Oke. Dia bukannya masuk tapi dia pernah ngobrol lah. Gitu. Iya. Terus bilang, bro di PSI mah asik banget men. Iya kayak kumpulan anak-anak tongkrongan. Iya. Tapi partai. Kita tuh kumpulan aktivis-aktivis. Yang mau masuk ke dalam sistem, mau berjuang untuk memperbaiki sistem dan ngumpul di dalam satu partai. Jadi udah ngomong, wah pokoknya udah nggak kayak partai bro. Jadi kita politik tuh politik dengan happy. Tapi ada nggak yang senior kan partai anak muda semua kan keluar, wah.
Yang senior banyak juga. Oh banyak juga. Banyak juga. Oh bukan Dan muda-muda semua semua. manggilnya Bro Ensis juga. Oh oke. Kayak almarhum Om Yumar Witular itu kan senior kita. Oh. Itu juga PSI. Itu PSI juga. PSI juga. Oh iya. Namanya Bro Ensis juga. Bro Wimar. Oh nice. Kasihan nih gue sering ketemu di Pondok Indah nih pakai kursi roda ya. Iya kalau. Iya. Oh itu PSI bro. PSI juga. Oke. Lalu yang buat tapi lo ngomong gitu kan sebagian orang kayak gue kan nggak ngerti kan. Wah klise udah semua partai juga ngomong gitu enggak? Maksudnya sosok muda apa gimana? Bukan sosok muda, tapi ideal. No, idealis lu, bukan idealis. Iya, idealis. Setiap partai punya platformnya masing-masing. Iya. Ya, you can bisa dicek aja satu-satu. Oke. Dari caleg lu gagal kan, karena kurang suara ya? Kurang parliamentary threshold. Lah kenapa? Suara sih cukup dapat kursi keempat itu. Oke. Kenapa kok sekarang capres? Pada dasarnya kemarin itu kan kita nggak lolos ambang batas kan. Oke. Yang parliamentary threshold. Iya. Padahal sebetulnya saya, Sis Grace, Isyana itu Samara itu kita semua mendapatkan kursi di DPR. Oh ya? Iya, cuman karena nggak lolos PT, kayak partainya nggak lolos kan. Oke. Jadi nggak bisa masuk. Oke. Dan kenapa penyapres? Karena PSI sendiri juga ngerasa bahwa apa salahnya gitu. Tidak ada peraturannya di negara ini. True, ya. Bro, brother juga bisa nanti one day. Gak bisa. Bisa lah. You can declare that you want to go run for president gitu kan. Dan bagi bagi kita di PSI bahwa mencapreskan seorang anak muda yang memiliki background kesenian, profesional, terus habis itu e-sport adalah alternatif yang cocok buat zaman sekarang dan juga buat masa depan. Di mana yang mengerti tentang tantangan-tantangan yang dihadapi oleh anak-anak masa depan dan juga sekarang. Kalau role model lu kan Abe ya, Ernest Abe, Abraham Lincoln, iya. Winston Churchill, gua baca juga ya. Kenapa, bro, Abraham Lincoln ini kenapa? Why? Abraham Lincoln itu kalau bisa dibilang ceritanya tuh nggak jauh beda kayak cerita-cerita from zero to hero dari orang loser ya, berapa kali kalah terus ya. Terus juga ya he's nobody kan. Dia tinggal di perhutanan, habis itu bapaknya dari awal juga tidak setuju dengan perbudakan, ibunya meninggal waktu dia masih usia muda, pacarnya juga sempat meninggal juga. Jadi banyak sekali kisah-kisahnya dia itu yang sebetulnya kita bisa lihat bahwa orang yang nanti sukses banget ya pasti mengalami begitu banyak challenge ke depannya. Tapi dia dengan semangat dia bisa melewati setiap cobaan masalah. Tapi sebetulnya yang paling penting dari Ernest Abe dan Father Abe dan Abraham Lincoln adalah visi besarnya dia bahwa dia ingin menghapuskan perbudakan di Amerika Serikat. Tahun 1963 ya, harinya bebas ya, 1 Januari. Wow. Itu yang maksud saya, jadi itu yang gue suka banget perjuangannya dia. Dia tahu bahwa ketika dia bikin proklamasi emansipasi, dia sudah tahu pasti ini akan terjadi. Pecah belah lah, memecah. Tapi dia gimana? Tapi dia civil war di zaman dia ya, civil war ya. Iya, civil war di zaman dia, dan dia tahu bahwa ya perang saudara harus terjadi. Tapi demi apa? Demi agar semua manusia bisa sama di mata Tuhan. Itu bagus ya, 1863 ya, Eden ya. Seperti emancipationnya 1863. Kalau tokoh-tokoh lain dunia siapa? Churchill lah. Indonesia siapa Indonesia? Bung Hatta. Bung Karno? Bung Karno ya pastilah. Gus Dur? Wah itu apa lagi brother? Gue sering denger ini lu ngomong gini nih. Gue nggak mau jadi politician. Gue statesman. Langsung otak gue Kingsman nih. Kingsman action lagi. Manners make it man. Waduh. Kungfu apa? Lah, tapi gimana lu bisa nggak jadi statesman? Apa bedanya sih maksudnya? Lu bilang apa mannersnya statesman itu mengayomi atau gimana? Statesman sama politician kan susah bro. Statesman itu punya goal yang lebih besar untuk demi masa depan sebuah bangsa dan bahkan umat manusia. Churchill made a lot of hard decision selama Perang Dunia Kedua, but he has to do that. Dia harus melakukan keputusan-keputusan itu, kalau enggak mungkin Perang Dunia Kedua kalah. Dan Nazi menang. Benar. Bung Hatta juga melakukan begitu banyak keputusan-keputusan berat.
sampai dia harus dibuang dan lainnya. Tapi dia harus melakukan itu buat apa? Demi Indonesia merdeka. Bung Karno juga seperti itu. Gus Dur juga seperti itu. Banyak lah Gus Dur melakukan begitu banyak keputusan dia rasa kalau ini benar. Secara universal benar. Nah itu yang membedakan statement dengan. Tapi maksud gue gini loh, gue orang awam kan, sorry bro, asking you. Kan gue gak ngerti, kok Giring berani sih? Ini 2024 kan deket banget kan, lalu lu kan baru juga PSI kan. Why? I mean, backgroundnya orang-orang pasti tanya, Giring penyanyi? Wah top banget. Pengusaha baru juga nih berapa tahun. Tiba-tiba presiden. Kan kaget, kenapa bro? Apa namanya, lu kok pede gitu gimana? Supaya orang awam tanya nih, gimana nih? Ya gue rasa bahwa kita udah tahu lah calon-calon presiden masa depan siapa yang 2024. Betul. Dan gak ada yang mewakili generasi gue gitu. Oh iya, true juga, benar juga. Pertama, makanya gue ini mau unboxing Capres. Karena menurut gue juga sendiri sama teman-teman kan lihat, Giring kan masih baru gitu kan. Langsung diboxin dulu, belum dengerin apa isinya kan. Jadi apa sih bro, misalnya lu gini nih, gue sebagai pengusaha, apa yang lu tawarkan nanti misalnya? Atau sebagai father, untuk pendidikan seperti apa sih lu gambaran lu itu? Yang mana dulu nih pengusaha? Ya pengusaha sama pendidikan dah. Ya bisnis sama pendidikan ya. Visi lu bro. Kalau kita ngomongin pendidikan dulu ya. Ya. Yang mau diperjuangkan adalah kuliah gratis. Apa sorry? Kuliah gratis. Kuliah vokasi harus gratis. Intinya tapi apa lu sebenarnya accounting? SMP, SMA, kuliah. Ya gua baca lu pernah ngomong gitu. Tapi apakah sudah benar dihitung bisa? Bisa dong bro. Kenapa bisa bro? Bro, maksud gua gini. Yang nggak bisa adalah the lack of imagination dari the lack of imagination dari our previous government aja. Kalau bisa sih pasti bisa. Kalau mau dicari duitnya pasti ada. Kalau mau dianggarin pasti bisa. Jadi kayak di Amerika juga lu state yang state school bisa gratis sampai SMA ya, sampai kuliah ya. Dan ternyata by data negara-negara yang maju dan negara-negara yang memiliki tingkat kebahagiaan yang tinggi adalah negara-negara yang kuliahnya gratis juga. Masa? Gratis, iya. Udah riset untuk itu? Finlandia, Norwegia, Germany. Tapi itu karena apa? Karena begitu semua orang memiliki kesempatan, hak yang sama mendapatkan akses kuliah gratis. Nanti debat-debat yang ada di TV juga pasti kelasnya beda. Berbeda ya. Perdebatan yang ada di parlemen beda. Bagaimana murid berinteraksi dengan gurunya, bagaimana ngajarin ke muridnya juga pasti beda. Iya dong. Oke. Dan kualitas dari pegawai negeri kita juga pasti beda. Oke, jadi guys itu dengerin guys, gratis sekolahnya kalau milih Giring. Bener. Kalau enggak berarti itu pembohong juga. Nah, buat bisnis gimana? Buat businessman yang jelas gue selalu punya pandangan bahwa ini gue juga belajar ya beberapa negara bagian di Amerika Serikat itu UMR memang harus dinaikin, tetapi gaji dari sampai 20 juta itu seharusnya nggak usah bayar pajak. Seharusnya nggak usah bayar pajak, tambah lah hitungannya gimana? Perusahaan juga akan lebih nyaman. Oh pasti, iya pasti. Tapi begitu 20 juta ke atas ya memang harus wajib bayar pajak. Tapi 20 juta ke bawah mendingan uang dari gaji yang didapat bisa dibuat spending. Iya, bisa buat beli asuransi. Ekonomi muter. Ekonomi muter jalan. Bisa beli gitar. Iya benar harus guys. Kalau ada duit teman. Iya. Wah, iya. Jadi kalau lu jadi presiden paling enggak komisaris boleh lah gua. Wah, siap. Ngawur. Enggak lah. Tapi gua serius. Lu ngomong visi lu tentang bisnis, sekolah gratis, oke. Kemudian isu apa lah yang strongly feel about that you have to fight for? Apa isunya? Fight for my generation. Ya. Climate change dong pasti. Climate change lah kayak Greta Thunberg ini. Loh iya dong brother. Yeah. It's real. Gimana? Ini depan mata. Yeah. Kita kemarin serius. Kemarin kita ngomongin ada bencana alam dan lainnya. Yeah. Itu kan semua bagian sebab dan akibat dari climate change. Benar. Tapi kan petani desa kan juga gua penting bisa makan lagi besoknya kan. Makanya sampai gitu. Artinya anak muda ya zaman sekarang juga harus mulai berpikiran lagi selain mereka bikin startup dan yang lainnya. Bikin startup yang berhubungan dengan pertanian, perkebunan. UMKM itu menurut saya adalah startup yang paling akan berguna di masa depan Indonesia. Bukan hanya UMKM, tapi startup yang teknologi yang apapun yang berhubungan dengan pertanian, perkebunan yang lain itu yang paling akan berguna di masa depan. Dan gue juga sangat support dengan
renewable energy, Oke. dan juga kendaraan listrik. Nah, kendaraan listrik, ngomong nih, kendaraan listrik ini bidang gua juga nih. Tapi lu against ya, lu menolak Formula E di Jakarta ya? Beda Ya kan? dong, Oh beda, oh bukan itu. Oke, Brother oke, tahu, terusin. brother tahu dong Formula itu cuman istilahnya acara balap mobil, Iya, mobil listrik kan. iya, nggak ada polusi, bagus dong. Bukan industrinya dong. Bukan, Itu kan bukan. cuman kayak buat Bukan. ye aja gitu. Ye Iya. gitu. Iya. Tapi kalau bisa untung, bisa cuan kan lumayan. Nggak bakal cuan brother. Nggak bakal. Buktinya sekarang udah diperiksa KPK kan satu persatu. Oh, oke. Jadi lu sebenarnya nggak against lombanya, nggak against. Cuma lu nggak, karena ini bakal rugi, jadi lu against that atau gimana? Kita di PSI tidak akan against apapun asal semuanya bisa Transparan. secara transparan. Habis itu secara penanganan yang profesional, pengadaan yang profesional, kita nggak bakal against lah. Oh, oke. Asian Games emang kita against enggak? Mau pengadaannya semua profesional yang lain. Emang yang lainnya ada yang against kita enggak? Tapi begitu ada yang, ini kan nggak benar ya. Kok DP-nya gede banget ya? Oh. Kok negara lain bayar DP gede, kok kita negara lain Kabar DP. gak bayar DP, kok kita doang yang bayar DP ya? Gitu. Oh, oke. Kok udah jelasnya bakal rugi, kenapa masih mau dilanjutin ya? Gitu. Jadi bukan karena lu lawan politik Pak Anies atau apa enggak ya, bukan. Tapi jadi kalau bisa dipertanggungjawabkan, lu juga support ya, gitu ya pastinya ya. Ya sampai sekarang kan nggak bisa bertanggungjawabkan. Bahkan sekarang ya KPK sudah mulai mencium bahwa ada yang nggak beres gitu. Oh, oke. So I don't against with renewable energy. I don't against with electric vehicles. Justru saya kalau boleh jujur, saya pengen banget punya cita-cita besar. Memang pengen banget punya mobil atau motor listrik. Listrik ya. Oh, udah ada Ya, kan cepat. Ya. Cuman maksud gua itu. Karena menurut gua memang masa depan itu memang di renewable energy. Kalau enggak, gimana kita bisa net zero emission di 2050 kan? Gimana kita bisa negara ini bisa menurunkan panasnya gitu. Misalnya pakai elektrik. Iya. Elektrik ya, karena di dunia kan trennya kan ke micro mobility kan. Dulu naik MRT, keluarnya pakai skuter lipat gitu kan. Di sini bakal terjadi kayaknya sih, makin banyak. Lu kan gua dengar lu kan ke MRT station, lalu ke mana? Ke kota atau apa meeting pakai MRT ya? Iya, zaman sebelum PPKM. Oh, sekarang harus mobil pribadi ya? Enggak, gue boleh jujur ya pas Sirawan ya. Iya. Gue itu mobil cuma satu. Oke. Dan semenjak COVID lebih sering naik taksi gue. Serius? Because I don't like to drive. Oh, oke. I'm not a... Gue malah gak berani naik taksi karena PPKM ini takut kalau gue. Oh gitu? Iya, tapi sekarang sudah oke lah. Oke kok. Aman ya. Oke, bro. Menurut lu ya, lu ini sekarang di posisi ini udah sukses atau belum? Atau nanti kalau gue sudah jadi presiden baru sukses? Sekarang ini. Oh, that's a good question. Orang lihat lu kan Kalau sukses udah 2 term jadi presiden dan juga sudah memberikan begitu banyak warisan yang luar biasa buat bangsa dan negara ini, baru sudah sukses lah. Kalau sudah 2 term jadi presiden, jadi sudah terjadi presiden dan 2 term lagi. Ya iya dong, terpilih lagi kan. Iya. Itu baru sukses, dan juga begitu sudah selesai sudah banyak yang perbaikan yang dilakukan. Oke. Kalau kembali lagi nih, gua kemarin riset dikit baca. Gua seneng baca buku nih. Karena lu seneng Abe Lincoln, gua ingatnya malah film Vampire Slayer dia jadinya. Gua kan tanya lu sama nih. Lu kan pasti suka baca buku. Gua kan tanya lu seperti anchornya ABC tanya Obama dah. Siapa yang Anchornya ABC News, dia tanya Obama 2018, 2019 dia masuk White House. Oke. Kalau misalnya gitu, gini. Lu buku apa selain kitab suci ya yang lu bawa ke istana dah nanti dah? Apa? Buku apa yang lu bawa? Good question. Ya. Buku apa? Banyak banget lagi buku yang gue baca. Ada berapa buku boleh? Boleh. Apa? Ya. Boleh. Apa? Sapiens, oke. Wah, keren itu. Sapiens. Terus semua buku Harry Potter. Wah, Harry Potter yang bener loh. Ya lah, gue kecil baca Harry Potter. Star Wars dong, berarti Star Wars juga? Star Wars. Oke, terus juga buku Andrea Hirata. Andrea Hirata Pelangi sama Sang Pemimpi. Oh, itu kalau novel site ya. Sorry, Sang Pemimpi dari siapa? Sama Andrea Hirata juga. Oke. Bumi Manusia. Oke. Terus habis itu yang gue lagi baca dan semua buku komik gue lah. Waduh, Naruto dan Marvel Naruto dan DC. Wah, presiden kok baca. Calon presiden baca Dragon Ball. Gimana nih? Iya. Keren men
Dragon Ball, man. Iya. Ini yang gua sadar ya tentang komik Jepang sama komik Amerika. This is the difference. Oke, apa? Ketika dulu kita baca Batman, dia langsung jadi Batman dong. Enggak dong, jatuh dulu ke gua. Lu pernah itu kan nonton di film. Oh iya, gua nggak tahu komiknya. Iya kan? Ya, oke. Tapi lu baca, dia langsung jadi Batman. Oh, oke. Kalau di komiknya, tiba-tiba dia Superman. Sedangkan ketika lo baca Dragon Ball, lo baca Naruto, itu filosofinya dalam banget. Oh, okay. Karena mereka mengajarkan proses lebih penting daripada outcome. Oke. Kita ngomongnya dulu Son Goku, ya kan Son Goku dari dia punya kelemahan di buntutnya sampai buntutnya copot, terus akhirnya dia jadi Super Saiyan 1, Super Saiyan 2, Super Saiyan 3 itu kan proses ya. Waduh, gua coping dah. Gini. Terus Naruto yang paling menurut gue yang paling luar biasa tuh Naruto, men. Naruto tuh sampai jilid ketiga. Ya, oke. Ya. Itu nggak ada jago-jagonya, malah kita sampai bingung. Ini komik judulnya Naruto, kok Naruto jagoannya paling cemen ya, malah Sasuke lebih jago gitu. Waduh. Kenapa begini ya? Iya. Ketiga dia jadi tiba-tiba dia mengeluarkan ilmunya lah ya. Iya. Tapi prosesnya, tapi dari awal dia selalu ngomong bahwa gua akan jadi orang paling top di desa ini. Iya. Iya kan? Iya. Jadi dia udah punya mimpi yang besar. Walaupun dia loser, walaupun dia yang dikucilkan. Iya. Tapi dia berproses dan akhirnya dia benar-benar jadi Hokage. Iya. Gua nggak baca, bro. Ya harus baca. Oke. Itu dalam lah, itu dalam ya. Tapi gua tadi ngomong lu masih baca bukunya yang Obama bawa. Lu tahu nggak buku yang Obama dibawa? Apa? Team of Rivals. Oh, iya kan? Baca juga tuh. Oh, ya, keren kan? Keren banget. Nah, tapi itu baru awal-awal. Nah, itu kan dipraktekkan sama Obama persis kan. Dia ngomong kan. Abraham Lincoln dia praktekkan juga kan. Rivalnya dia, Hillary Clinton dia ajak, Joe Biden dia ajak. Usah kan? Gitu. Iya. Pak Jokowi juga iya. Waduh. Jangan Pak Jokowi baca juga. Iya. Berarti kalau lu Bro Giring udah jadi menteri aja gimana lu? Jangan nyapres, menteri aja. Ya proses ya bro, proses ya. Naruto aja ya mungkin 2024 belum waktunya tapi jadi menteri, tapi kan bisa kita ngomongin 2029. Berarti, wah semangatnya Pak Prabowo kan 4 kali nih, iya kan? Waduh, lu kuat nggak? Gue dari SMA ya Pak Prabowo. Tapi lu kuat nggak? Misalnya lu ini kan 3 periode aja 15 tahun, nunggu lagi sampai ke 4 kali, lu kuat nggak kalau lu bakal kayak gitu? Ya apapun buat Indonesia ya kuat dong berada. Waduh, iya. Kalau gitu sampai 2039 pun masih fight ya. Tapi jangan bro. 2039 bro. 2039 umur berapa ya? 67 kalau nggak salah. Dia umur 67? Iya. Hebat juga ya. Iya. Dia mateng-mateng ya. Tapi dia sudah nyantengin gitu. Makanya tapi lu ya gokil karena lu berani kan. Orang kan nggak mikir wah terlalu muda kan gitu kan. Tapi ternyata lu juga nggak ada syaratnya ya. Lu harus umur 41 atau 39 untuk jadi presiden Indonesia nggak ada ya. Apa ya Mas? Nggak pernah ada syarat ya, tertulis undang-undang gitu. Lu harus umur berapa? I think 40 ke atas ya. Oh, oke. Kalau di Amerika 35, Finland malah 34 udah jadi perdana menteri ya. Kalau gubernur, harus umur berapa? 35. Seinget gua ya. Oke. Tapi correct me if I'm wrong. Oke. Bro, ini gini, yang tren terakhir ya, yang terjadi sangat cepat mungkin lebih lu kan investasi saham, ya kan? Investasi saham. Sekarang lagi cepat semua orang bicarakan decentralized government. Orang growing distrust ke government. Wah, lu sensor uang gua, sensor pendapat gua, kripto kan? Kripto digital currency lah, ya kan? Lu pendapat lu gimana sih tentang itu? Gue rasa orang invest di kripto tuh nggak pernah mikirin sampai sedetail desentralisasi bank dan currency sih. Oh gitu, sampai orang gitu. Invest di kripto ya karena untuk mereka pengen cuan. Oh, basic aja simple gitu. Oh, bukan wah ini adalah my rebellion lah terhadap apa namanya sistem. I don't think so man. Orang invest di kripto ya karena cuan ya. Basically itu aja. Seperti main forex lah cepet lah ini ya. But what I'm worried about dan sekarang juga setiap hari lagi gue baca karena semua orang ngomongin. Iya betul. Robert Kiyosaki udah ngomongin. Iya. Terus Ray Dalio udah ngomong. Elon Musk pump terus ya. Elon Musk udah ngomongin adalah bubble. Jadi suatu burst. Bubble burst seperti ya apa namanya internet bubble di tahun 1900-an itu ya. Iya. 90-an tahun 90-an. Iya. Tapi gini bro. If this whole crypto trading burst,
tetap aja menurut gua yang paling penting adalah teknologi di dalamnya yang pasti akan tetap blockchain tetap ada. I think the future is blockchain. Kalau kripto ini orang tradingnya aja gitu, wah hebohnya aja Shiba Inu, ya gila, 1.000, sekarang jadi berapa? Milian. Gitu. Kan lagi hype-nya aja. Tapi true. I think yang paling penting blockchainnya itu sih menurut. Blockchain will change everything, apalagi kalau kita ngomongin dengan work of art. Oke, NFT kita ngomong NFT, non fungible tokens, oke. Nah, itu I think itu yang akan merubah, karena kan itu yang menarik sekali menurut gue dari kripto ini sih. Lebih ke NFT itu baru ngeliat ini gunanya ini ya. Ya, untuk ownership ya. Iya. Tapi loh bro, kalau kita lihat Bitcoin kan gila terus naik terus kan, karena terbatas supply-nya kan 21 juta nanti. Sedangkan rupiah lu bisa print terus, US dollar lu bisa print terus kan, jadi kena inflasi berkurang kan, ya kan. Nah jadi mau nggak mau kita mesti mikir juga sama El Salvador udah resmi kan. El Salvador juga having problems juga ya. Tapi majornya New York, maksud lo? El Salvador kayaknya. Ya. Mayornya New York dia bilang gua terima gaji dalam Bitcoin gitu loh. Berapa mayor di Amerika gitu. Ya, jadi akan jadi trend yang stay sih, tapi teknologinya sudah pasti blockchain-nya. Ya kalau menurut gue ya balik lagi bahwa ketika lu bilang di kertas ini ada value-nya. Ya, orang percaya semua. Orang jadi value kan. Kayak dulu kan ada teorinya ketika masih di Belanda, ketika ada bubble dari bunga tulip. Tulip pernah, tulip. Iya, kan? Ya. Itu kan orang mempercaya itu, tapi balik lagi value-nya dong. Iya. Iya kan? Oke. Itu semua psikologis aja. Oke. Nah, makanya menurut gue kripto ini akan gue nggak doain bakal bubble ya, burst ya. Tapi yang will here to stay adalah blockchain-nya, dan itu akan yang merubah dunia itu blockchain. Pasti. Jadi dari teknologi blockchain-nya Bitcoin atau Ethereum pasti stay sih. Nah, tapi yang concern gue terbesar. Kenapa? Mining Bitcoin, Ethereum. Energinya ya banyak ya. Itu merusak lingkungan. Iya. Makanya dibuat lebih friendly sih. Ada satu kripto yang Solana ya, friendly buat. Iya, very friendly ya. Nah, maybe itu bagus juga tuh. Maybe one day I think PSI mungkin akan mulai. Pastinya ke sana, bro. Kalau lihat dari trennya ini bukan tren cuma sesaat sih. Pasti the middle stay. Sama artis kan kita ngomong kan nih musik ya, industri musik ya. Pasti NFT here to stay sih pasti. Iya. Ya kan? Kalau gue rasa juga ini sih Pak Setiawan ya, bahwa yang kayak gini-gini pemerintah juga harus ready ya. Harus. Tapi memang nggak bisa diregulate juga. Tapi at least. At least pemerintah are there to stay. Kalau if something bad happen. Iya. Gitu True. kan? Ya, protecting investor atau apa ya. Kalau Singapura udah masuk ya digital currency. Ya lagi-lagi pertimbangan itu regulasinya gimana. China mungkin menolak kan. Tapi waktu China menolak, Bitcoin malah naik. Iya kan. Kalau gua pikir sih Indonesia harus ikut sih, harus tahu. Kalau gue concernnya gini, kalau misalnya PSI mau nyuarain, yang paling yang kita suarain adalah yang mining itu ya very tidak bagus buat lingkungan karena mengambil energi yang terlalu besar. Tadi setidaknya kalau mudah-mudahan kedepannya ada kripto yang miningnya lebih simple, menggunakan misalnya satu komputer aja tapi sudah lebih processingnya lebih oke, jadi bisa ramah lingkungan sih. Itu sih kalau concern kita. Itu true. True. Bro, jadi ini terakhir dah. Lu kesan pesan gini, kenapa orang mesti milih lu? Nanti kita terus ngomong kan. Ini pesan terakhir dah. Kiring Ganesha. Kenapa? Why choosing you? Kita sudah ngomong dari sisi bisnis dikit, dari pendidikan dikit, dari apa lagi? Apalagi ya, isu kekerasan perempuan sama iklim ya, iklim juga climate change. Tapi yang nyentuh orang banyak ini gimana bro? Kan kita punya 280 juta orang ya, yang akses internet 202 juta, ya kan? Then you have your followers 300,000 ya Instagram. 500,000 di TikTok 500,000 ya, 600. Wow, oke. Tapi lo punya waktu berapa nih? 28 bulan lebih ya untuk nyampai April. Masih panjang kok. Masih api ya? Nah, pertanyaan gua. Iya. Lu niru lu kan bilang lu senang Obama ya. Tapi dia kan menurut gue yang savvy-nya dia, jagonya dia digital marketingnya juga kan. So you employ that too or not to access people supaya orang tahu, Giring itu gini loh. Karena banyak yang nggak tahu bro, terus terang jujur ya. Tadi gua tanya sama anak motoran kan, bro, lu tanya ada bener lah itu Giring itu? Ya bener lah. Mau nyapres kan, nah ya, kan banyak nggak percaya. Memang habis nonton video ini aja jadi mereka lebih tahu lagi. Oke. Nah ya, tapi kesan pesan lu terakhir bro. Kesan pesan lu terakhir. Ayo, from Giring.
Ya yang jelas memilih pemimpin buat masa depan, memilih pemimpin yang mengerti tantangan generasi zaman sekarang itu di 2024 adalah sangat penting gitu. Karena siapa yang paling mengerti dan juga tahu cara-caranya untuk kita bisa menghadapi climate change, kita mengerti mengenai crypto, NFT dan yang lainnya. Kita mengerti tentang potensi dari e-sport, kita mengerti mengenai potensi musik, streaming, bagaimana potensi dengan OTT dan yang lainnya, bagaimana juga potensi bagaimana teknologi bisa membantu pertanian dan lainnya. I think yang dibutuhkan oleh masa depan bangsa dan negara ini adalah orang-orang anak-anak muda yang memang day to day-nya makanannya dan juga bacaannya dan apapun aspek kehidupannya adalah yang dihadapin oleh anak muda yang lainnya gitu. Anak muda yang lainnya, oke. Remember that kita selalu ngomong tentang masa depan. No. The future is now. Okay, sekarang ini loh masa depan. Okay. Dan jujur aja masih banyak sekali orang-orang di pemerintahan, di DPR yang belum mengerti tantangan generasi yang tadi dibilang masa depan. Padahal sebenarnya generasi zaman sekarang. Generasi zaman sekarang lu tuh ngomong apa? Millennial, Zoomer atau Baby Boomer juga termasuk atau gimana nih? I think tantangannya pasti millennial, habis itu ya Gen Z dan yang lainnya. Emang demografisnya berapa persen dari Indonesia? Kan nggak banyak juga. Banyak. Oh kata siapa 2024 tuh pemilihnya banyak banget. Oh gitu. Wah udah research ya. 50% nggak sampai lah. Nggak sampai. Pakai banyak loh. Banyak. Yang penentu nanti di 2024 itu anak muda. Gitu. Yang kita worried adalah jangan sampai kejadian-kejadian kayak di Inggris. Apa itu? Seperti apa bro? Brexit. Oh, oke. Brexit tuh orang-orang generasi baby boomers, mereka ngapain kita harus menjadi bagian dari Uni Eropa, ya kan? Mereka berbondong-bondong ke election booth dan mereka memilih exit dari European Union. Anak mudanya asik kok, kita enak kemana-mana juga langsung terbuka, tradingnya oke. Tapi gue males lah ke election booth. Nggak milih ya? Dan mikir udahlah pasti juga aman-aman. Ternyata. Oke. So di masa depan di 2024 anak-anak muda itu yang akan menentukan apakah negara ini akan bisa menghadapi climate change, apakah negara ini akan bisa mempunyai regulasi yang baik terhadap kripto dan lainnya, apakah negara ini yang bisa menunjang pertanian, perkebunan dan lain yang masa depan dibutuhkan. Ya teman-teman anak-anak muda di 2024 nanti yang tentunya. 2024. Oke. Bro, thank you so much ya. Gua gak nyangka lu revolusioner juga karena lu nggak takut dikritik orang. Dan kemudian lu juga masih muda. Lu termuda ya Kak Yadi yang calonkan capres ya. Capres termuda untuk Indonesia. Sekarang 38, 2024, 41. Jadi guys, sebelum lu judge orang, sebelum di boxing dulu gimana? Dia unboxing dulu, dengerin visi misinya gimana, bener nggak? Kalau ngelihat lu paling gampang di mana? Di Instagram? Instagram, TikTok. Kalau TikTok sih banyak sekali ini ya, statement-statement politik dan yang lainnya. Oh TikTok gitu ya? TikTok. Bukan cuma dance doang ya? No man, I think the future is TikTok also. Iya, oke. Future is TikTok. Iya. I think Melodia should do TikTok. Aduh. Lo not that Instagram. You should check it out bro. You should check it out. Iya. Dulu pertama gue liat dance terus apaan nih? Dulu awal-awal memang TikTok joget-joget untuk memang meng-capture generasinya kan. Tapi sekarang lebih cepat ya dari Facebook dari apa? Gila brother. Kenapa sih Instagram lu cuma bisa 300.000 ini 600.000? Kenapa? Karena penetrationnya memang gini. Kalau Instagram itu orang melihat figurnya. Mereka mau follow apa enggak. Kalau TikTok? TikTok melihat kontennya. Oh, oke. Jadi memang base-nya konten. Dan kalau Instagram lo harus foto harus bagus. Oh iya. TikTok enggak. TikTok itu yang penting ide dari kontennya. Kalau ide konten bagus pasti viral. Oke guys, nanti kita bikin TikTok ya. Oke. Bro Giring, thank you so much. Thank you man. Sukses man. Thank you man. God bless you. Alright.